Ikut pemilu bukan hanya melubangi kertas suara. Hadir di TPS dan mencoblos bukan hanya peristiwa teknis pencoblosan. Sejatinya, inilah hari penentuan masa depan. Politik itu seperti udara. Kita tahu banyak polusi, tapi kita tidak bisa berhenti menghirupnya. Saya ingat sebuah studi di Amerika Latin, dilakukan oleh Profesor Susan Stokes, yang meneliti 44 kasus pemilihan presiden di Amerika Latin di 15 negara sepanjang tahun 1982 sampai dengan 1995. Dari 44 kasus pemilihan presiden, 22 diantaranya ditandai oleh kemenangan presiden yang menjanjikan kebijakan-kebijakan pro rakyat. Apa yang terjadi? Dari 22 yang berjanji itu, 12 diantaranya atau lebih dari separuh mengingkari janjinya. Tetapi saudara-saudara, ada sebab ketiga yang paling penting sebetulnya, yaitu di Amerika Latin, kata Susan Stokes, warga negara tidak mengubah dirinya menjadi penagih janji. Maka kita harus jadi penagih janji selepas pemilu. Mari kita menangkan 14 Februari 2024 dengan melakukan perlawanan. Mari kita namai 14 Februari sebagai perlawanan 14 Februari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Keep Talking atau Kang Ayep Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang satu hari yang sakral, sebuah hari yang penting. Rabu 14 Februari 2024. Inilah hari pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024. Ikut pemilu bukan hanya melubangi kertas suara. Hadir di TPS dan mencoblos bukan hanya peristiwa teknis pencoblosan. Sejatinya, inilah hari penentuan masa depan. Sebagai pemilih, kita dipersilahkan untuk menentukan masa depan kita, orang-orang yang kita cintai, dan lingkungan kita. Dari lingkungan yang terkecil hingga yang terbesar bernama Indonesia. Bahkan, ketika Indonesia berkiprah di dunia internasional, hari pemilu juga adalah hari penentuan wajah dunia. Mari tidak menghilangkan kesempatan emas untuk membuat besok kita lebih baik dengan ikut serta pemilihan umum. Ikut serta pemilihan umum adalah menentukan para pejabat publik yang kita pilih. Dari mulai anggota DPRD Kabupaten Kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR RI untuk tingkat nasional, anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap provinsi, hingga memilih calon presiden dan wakil presiden kita. Di dalam politik, ketika para pejabat publik itu bekerja, kita tidak punya opsi untuk menolak apa yang mereka putuskan ketika sudah menjadi keputusan. Baik itu undang-undang di tingkat nasional hingga peraturan-peraturan yang lebih kecil di berbagai tingkat. Di dalam politik, segala sesuatu bekerja seperti kita berhadapan dengan udara. Kita tahu udara di sekitar kita penuh polusi, tetapi tidak ada pilihan untuk berhenti menghirupnya, kecuali ingin bunuh diri. Di dalam politik, ketika pejabat publik sudah membuat keputusan berupa regulasi, undang-undang atau aturan, maka kita hanya wajib patuh. Dalam demokrasi, kepatuhan warga negara itu dituntut sebagai kewajiban. Ketika kita melanggarnya, maka kemudian yang terjadi adalah kita bisa dikenai sanksi. Bukan hanya sanksi sederhana, kadang-kadang berupa pemenjaraan. Bahkan di Indonesia dengan sistem hukum yang ada, bisa dihukum mati. Kenapa begitu penting 14 Februari 2024 itu dengan konsekuensi yang sebegitu serius? Sebab saudara-saudara, 14 Februari 2024
adalah hari penyerahan mandat. Kitalah rakyat yang berdaulat, dan mandat kedaulatan kita serahkan kepada para pejabat publik hasil pemilihan umum. Mereka memang tidak mengambil kedaulatan kita, kedaulatan tetap di tangan kita, tetapi mandat terpindahkan. Dan ketika mandat dipindahkan, maka merekalah yang akan ikut menjadi pengendali hidup kita. Memang masa depan kita ditentukan oleh diri kita sendiri pada akhirnya. Tetapi apa yang diputuskan secara politik dalam berbagai lembaga oleh para pejabat yang berbeda-beda akan mengikat hidup kita. Itulah yang membuat saya mengatakan politik itu seperti udara. Kita tahu banyak polusi, tapi kita tidak bisa berhenti menghirupnya. Maka saudara-saudara sekalian, kewajiban kita adalah membuat tingkat polusi itu berkurang. Sebagai warga negara, kita wajib terlibat untuk membuat segala sesuatu yang buruk yang masih tersedia bisa semakin hari semakin dikurangi, sehingga kebaikan yang akan menang. Daya hidup mengalahkan daya mati. Dalam keadaan yang seperti itulah, maka setiap orang punya kesempatan menjemput masa depan mereka yang terbaik. Tetapi harus kita ingat bahwa pencoblosan 14 Februari 2024 bukanlah titik akhir kerja kita sebagai warga negara. 14 Februari adalah titik start ketika kita baru memulai. Justru selepas itu kita berhadapan tantangan yang sesungguhnya, menjalani masa depan 5 tahun dengan selayak-layaknya. Maka yang harus kita ingat adalah bagi setiap warga negara, yang disebut sebagai kontestasi bukanlah hanya pemungutan suara. Kita harus membedakan 3 fase atau tahap keterlibatan kita di dalam berwarga negara. Yang pertama, membentuk kekuasaan. Yang paling penting, ya lewat pemilu itu. Setelah pemilu, kekuasaan akan ada bentuknya. Siapa yang memimpin, siapa yang punya kewenangan, siapa yang memerintah, dan kelompok mana yang kemudian menjadi pengendali. Di dalam proses itu kita terlibat. 2024 ditandai oleh sesuatu yang sangat berbeda. Terjadi penyelewengan kekuasaan yang amat sangat telanjang di hadapan kita. Pemilu ini ditandai dengan pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan. Maka menurut hemat saya, sebetulnya bagi mereka yang selama ini tidak ikut memilih menjadi golongan putih dalam istilah kita sehari-hari, sekarang ini punya alasan yang sangat kuat untuk memilih. Bukan untuk menentukan pilihan tertentu, tetapi untuk melawan berlanjutnya penyelewengan kekuasaan itu. Karena dengan cara itu, kita harus memenangkan Indonesia. Selain membentuk kekuasaan, tahap berikutnya adalah menyelenggarakan kekuasaan. Inilah masa di mana para pejabat publik yang kita pilih akan mengendalikan dengan kewenangan dan kekuasaan yang mereka miliki. Kita tidak boleh tidur terlelap sepanjang 5 tahun yang akhirnya membuat hak-hak kita sebagai warga negara tercederai, bahkan terbunuh. Kita harus aktif terus terjaga dengan menjadi penagih janji. Saya ingat sebuah studi di Amerika Latin dilakukan oleh Profesor Susan Stokes yang meneliti 44 kasus pemilihan presiden di Amerika Latin di 15 negara sepanjang tahun 1982 sampai dengan 1995. Dari 44 kasus pemilihan presiden, 22 diantaranya ditandai oleh kemenangan presiden yang menjanjikan kebijakan-kebijakan pro rakyat. Apa yang terjadi? Dari 22 yang berjanji itu, 12 diantaranya atau lebih dari separuh mengingkari janjinya. Susan Stokes menyebut 3 sebab kenapa itu terjadi. Sebab pertama adalah begitu kuatnya sistem internasional yang menekan setiap negara secara domestik di sana, yang membuat negara-negara itu, terutama pemimpin-pemimpinnya, tidak bisa berkelit dari tekanan dan akhirnya membuat kebijakan yang justru mengorbankan rakyatnya. Itu bukan cerita yang jauh di sana. Indonesia bisa terancam oleh itu. Utang luar negeri, proses hubungan bilateral dan multilateral kita dengan negara lain bisa mendudukan kita sebagai negara yang dikendalikan. Dan jika itu terjadi, maka akan kita temukan para pejabat yang mengingkari janjinya. Yang kedua, yang disebutkan oleh Stokes sebagai penyebab adalah tidak ada struktur politik domestik
yang memaksa setiap pejabat publik termasuk pemimpin yang tertinggi untuk menepati janjinya. Tidak ada sanksi yang tersedia yang kemudian ditegakkan. Tidak ada regulasi yang kemudian ditegakkan yang membuat setiap orang yang berjanji mau tak mau harus menepatinya. Dan jika tidak, mereka akan terkena sanksi. Di kita ada persoalan yang sama. Tetapi saudara-saudara, ada sebab ketiga yang paling penting sebetulnya, yaitu di Amerika Latin, kata Susan Stokes, warga negara tidak mengubah dirinya menjadi penagih janji. Maka kita harus jadi penagih janji selepas pemilu. Fase terakhir atau fase ketiga adalah mengevaluasi kekuasaan, mengadili kekuasaan. Sebagai warga negara, kita tidak boleh terlelap selama penguasa bekerja. Kita harus terus terjaga dan membuat evaluasi dari waktu ke waktu. Jangan biarkan kita terkejut karena tiba-tiba saja kekuasaan begitu sewenang-wenang mengendalikan kita. Saudara-saudara yang insya Allah akan menjadi penentu masa depan Indonesia bersama-sama, mari kita datang ke TPS 14 Februari 2024. Itulah sebuah hari Rabu yang akan kelihatan sebagai hari yang biasa. Tetapi sejarah mencatat, perubahan-perubahan besar dalam peradaban selalu terjadi dalam hari yang kelihatan biasa. Mari tidak kita anggap hari biasa Rabu 14 Februari 2024 lewat tanpa ada perubahan dalam masa depan dan peradaban Indonesia. Inilah saatnya bersikap. Bersikap mengatakan tidak kepada penyelewengan kekuasaan yang berlebihan. Bersikap dengan memilih menggunakan hati nurani kita, dan dengan pilihan itu kita tentukan Indonesia yang harus menang. Saudara-saudara, mari kita menangkan 14 Februari 2024 dengan melakukan perlawanan. Mari kita namai 14 Februari sebagai perlawanan 14 Februari. Ketika kita tegaskan bahwa tidak ada satupun, siapapun dia, dari manapun dia, pihak manapun dia yang akan mengendalikan kita di masa depan dengan semena-mena dan mengorbankan kita sebagai rakyat, yang membuat masa depan kita menjadi suram, kelabu, bahkan gelap. Dengan begitu kita songsong Indonesia yang gemilang masa depannya. Saya Eb Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.